Ustadz, ini Puspa dari Majalengka tadi mengeluhkan bahwa kondisi sekarang itu kakinya berat yang sebelah kiri. Katanya jalan juga jadi nggak seimbang. Kadang-kadang dari jongkok ke berdiri saja perlu bantuan tangan. Pandangan kabur. Pernah didiagnosa dari dokter adalah penyakit gula. Gula sampai tinggi, sampai pernah nggak sadarkan diri, katanya 2 hari. Pernah nggak menstruasi sampai 3 tahun, tapi sekarang sudah lancar kembali. Dan pernah beberapa kali kesurupan dan menyebutkan satu nama yang membuat dia kesurupan. Katanya seseorang itu ingin membuat sengsara keluarganya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Puspa Dewi, usia 23, asal dari Majalengka. Puspa Dewi. Iya. Saya kira masih 13 tahun. Itu dia, wajahnya sosoknya masih seperti muda sekali. Ya. Sudah menikah atau belum? Sudah, tapi sudah berpisah. Hah? Cepet banget, cepet banget. Kapan? Menikah usia berapa? Menikah usia 16 tahun. Hah? Oh, iya. Itu Apa sih Ustaz? Ini loh maksud saya itu gini. Ini maksud saya ya, ini di dalam otak saya. 16 tahun menikah itu berani amat. KTP aja belum dapat. Dia dapat buku nikah duluan. Itu. Tapi udah nikah. Ya. Menikah tahun 2012 dan bercerai tahun kemarin, baru 1 tahun ini Pak Ustadz. Sekarang tahun berapa sih? 2019. Oh 7 tahun kurang lebih ya? Iya. Iya. Ya, Ada sudah. anak? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Semua itu yang terjadi harus disyukuri. Oh, iya. Jangan nyalahkan saya. Iya. Cegukan saya sampai sembuh loh. Loh iya. Kaget. Oke. Berpisah baru 1 tahun ini. Iya. Penyebabnya gak usah dibahas lah ya. Oke, keluhannya apa Mbak Puspa? Panggilannya apa sih Mbak Dewi? Puspa. Puspa. Keluhannya Pak Ustadz, kaki saya yang sebelah kiri berat sekali. Jadi kalau mau bangun, kalau lagi duduk atau lagi jongkok mau bangun tuh berat. Kiri saja. Iya. Kok kanan enggak? Enggak. Coba. Ya Kanan? kalau lagi jongkok mau bangun tuh susah, Irfan. Kok kanan lebih Kalau ringan? yang kanan mah ringan. Terus kalau lagi jalan tuh kayak hilang keseimbangan gitu. Kayak gimana Oleng. goyang gitu, oleng gitu ya. Enggak tetek gitu. Iya. Udah berapa lama ini? Kurang lebih 2 tahun. Kaki mah. Jadi sebelum pisah sama suami pun sudah seperti Iya, ini? udah seperti ini. Terus yang kedua mata saya. Mata saya penglihatannya buram. Yang mana? Sekarang aja lihat Pak Ustadz nggak kelihatan. Masa? Mbak Puspa Dewi. Iya. Ya. Aduh rugi loh. Ngelihat Ustadz Albar tuh ganteng sebenarnya. Ustadz Danu bisa ngilang. Beneran? Iya, Beneran tuh. yang kalau buramnya sih udah lama, cuman baru-baru ini, baru seminggu belakangan ini yang kanan lebih parah gitu. Udah periksa ke dokter mata atau ke optik dicek jangan-jangan Dulu minus udah, atau apa? iya minus dulu mah. Iya. Tapi sekarang belum periksa lagi, belum Minus berapa dulu? 2,5. Nggak pakai kacamata? Punya, tapi sekarang udah nggak, ini kacamatanya udah nggak cocok teh, Air. Gitu. Kacamatanya ada kacanya enggak? Ada. Iya, ada. Taunya bikinnya aja kayak Ustaz Zaki. Oh iya. Oh gitu. Iya, kalau kan udah periksa ke dokter juga, kata dokter saya punya diabetes, kadar gulanya selalu tinggi sampai masuk rumah sakit beberapa kali, 2 kali masuk ICU karena kadar gulanya tinggi, terus koma juga. Sempet koma. Iya, Berapa lama komanya? 2 hari. 2 hari. 2 hari 2 malam, iya. Oke, itu semua terjadi di 2 tahun ini? Enggak, udah lama. Udah ya paling parahnya sih 2 tahun ini. Tapi terjadinya setelah menikah. Jadi pas sebelum menikah kan badan saya gemuk. Terus setelah menikah tiba-tiba
kurus seperti ini gitu, rambut juga rontok, Pas habis menikah. Iya, habis Bahagia nggak menikah. kamu teh? Iya kayak gitu. Kenapa tiba-tiba turun itu? Biasa kan ada hubungan dengan stres atau kondisi kesehatan apa gitu? Ya nggak tahu juga sih, tiba-tiba aja badan kurus, diperiksa ke dokter katanya ini diabetes, ada lambung juga, kayak katanya teh kayak gitu. Iyalah pasti ada Ada lambung, lambung. ada jantung, paru-paru, ada hati, ya. Maksudnya emah teh. Oh, Ma. Iya. Oke, tindakan medis sudah dilakukan, maksudnya Sudah. periksa ke dokter dan lain Iya. sebagainya. Terus dulu juga sering kesurupan. Hah? Aduh. Ini Udah nih. lama kita nggak ketemu yang kesurupan. Iya, udah lama sekali ya. Tapi sekarang mau udah enggak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman nih acara. Oke, kok pas kesurupan gimana dulu katanya? Katanya teh ada yang masuk ke badan saya, bilangnya teh gini, bilangnya ke ibu saya, kalau dalam bahasa Sundanya gini, cenah puas anak sia teh sing sangsara, cenah kayak gitu Irfan. Gitu corona Ustad. Iya. Emang Iya. ngomong apaan Iya, itu? Katanya gitu. Ya katanya syukurin anak lo sengsara gitu. Oh gitu. Gitu ya? Jangan, Katanya- nggak boleh itu. Aing teh da dititah orang gitu. Tak gitu. Apa itu? Disuruh Saya orang tuh disuruh gitu, Pak Ustadz. orang. Oh gitu. Terus. Iya kata ibu saya, apa salah saya? Ya pokoknya orang itu benci katanya teh sama kamu gitu. Sama kamu tuh sama ibu. Sama ibu, iya. Nggak pengen lihat keluarga kamu bahagia katanya teh gitu. Kamu berapa bersaudara? 2, Nomor 1. iya. Adik suka mengalami hal yang sama atau Enggak, di alhamdulillah. keluarga cuma Cuma saya saja, iya. Puspa aja. Oh, Iya. gitu. Ibu ikut gak? Ikut. Ikut. Mana ibunya yang mana? Kan. Betul Ibu. Ini Neng Puspa kemarin dulu pernah kesurupan seperti itu? Sering. Sering. Tiap kesurupan ngomongnya gitu. Ya. Kalau saya bentak suka kesurupan gitu. Jadi kayak marah terpendam, emosi teh Irfan. Kenapa Emosi kamu ya. sama ibu emang suka nggak sopan? Enggak, Enggak, bukan enggak. enggak sopan, cuma jadi kayak kalau punya jengkel tuh suka dipendem aja gitu. Jadi masuk aja gitu itunya. Tapi kalau disuruh-suruh sama ibu suka ngelawan ya? Enggak pernah Enggak. didengar, enggak pernah denger. Enggak dikerjain, enggak pernah didengar. Tete ngelawan sambil sarang. Saya suka jengkel. Suka jengkel ibu. Tapi saya takut kalau saya marah suka kesurupan gitu. Acting atau enggak kesurupannya biar nggak dimarahin lagi? Enggak lah Irfan. Si emak marah saya kesurupan sok lah gitu. Gitu tidak? Tidak ya? Enggak. Oh ya Ini udah. muntah sudah sebulan belum berhenti. Muntah? Iya mual muntah terus udah 1 Sebulan bulan ini? lebih. Iya. Hamil kali? Orang baru cerai. Oh iya lupa. Masa udah Ya suami? dikasih obat juga enggak mempan Iya. dari dokter. Pernah hamil sebelumnya? Enggak. Sama sekali selama 7 tahun itu nggak pernah? Belum. Telat? Telat. Ya telat pernah 3 tahun enggak head. Hah? Iya cuman udah periksa ke dokter, dikasih obat langsung head gitu. Tapi sekarang mah lancar alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Kata dokter apa sampai 3 tahun nggak menstruasi? Tuh. Ya katanya sih dari efek dari pil KB katanya gitu. Bagusnya pada pilkada ya. Oh jadi sempat KB juga. Iya. Efeknya seperti itu. Iya. Oke, nah sekarang yang paling dirasa adalah kaki saja. Kaki, jadi kan mau beraktivitas juga terhambat Irfan, pengen keluar rumah gitu atau mau pergi sama temen-temen juga nggak bisa. Soalnya kakinya kan kayak gini lemes. Oke. Kalau jalan juga kayak goyang gitu, Oke. hilang keseimbangan. Coba jalannya kayak gimana sih, berat kayak gimana sih? Ya kalau jalan Itu biasa pakai sih. sendal itu suka Pakai ngaclok. sendal jepit juga nggak bisa. Enggak bisa capit. Oh, jadi kayak kebal gitu ya? Iya, ngaclok aja teh, Ngaclok tuh Irfan. gimana? Jadi Besot. jalan Oh, tapi sendalnya copot. mah copot Oh gitu. copot, kayaknya Terus ngaclok kalau gitu-gitu. Gitu. Enggak. Kalau jongkok mau berdiri itu susah, jadi harus ditahan sama kedua tangan. Coba, gitu. coba. Berarti, oke.
Nggak bisa gini langsung. Oh. Oke, coba duduk lagi. Hati-hati. Ya, ke orang pintar juga. Iya. Iyalah ya. Berapa kali ke orang pintar? Banyak. Iya sering. Sering. Ya Allah, diapain aja? Kasih air, suruh minum, kasih air, suruh Iya kayak mandi. gitu. Iya betul ya. Ya. Ya udah Ustadz, ini banyak sekali yang dirasa tapi fokusnya sekarang di kakinya. Kaki sama mata, Sama iya. mata yang blur banget sampai sekarang beneran dari sini ke Ustadz nggak kelihatan. Cuman kelihatan ininya aja, dedegannya aja gitu, mukanya mah nggak kelihatan. Matanya nggak ada. Iya, Iya. hidungnya itu. Ustadz, ini Puspa dari Majalengka tadi mengeluhkan bahwa kondisi sekarang itu kakinya berat yang sebelah kiri. Katanya jalan juga jadi nggak seimbang. Kadang-kadang dari jongkok ke berdiri saja perlu bantuan tangan. Pandangan kabur. Pernah didiagnosa dari dokter adalah penyakit gula. Gula sampai tinggi, sampai pernah nggak sadarkan diri. Katanya 2 hari. Pernah nggak menstruasi sampai 3 tahun. Tapi sekarang sudah lancar kembali. Dan pernah beberapa kali kesurupan dan menyebutkan satu nama yang membuat dia kesurupan. Katanya seseorang itu ingin membuat sengsara keluarganya, seperti itu ya. Oke, itu saja. Silakan Ustaz. Ini kalau saya amati dari sisi gula, biasanya kalau gulanya itu tinggi, gula itu kan ada beberapa hal ya. Ini secara fisik kena gula itu. Itu yang satu adalah kalau punya pendapat atau nasihat itu merasa harus dipakai istilahnya. Jadi harus dipakai ceritanya. Nah, kalau memang itu benar ya bisa aja terkena gula satu. Jadi kalau punya pendapat atau nasihat atau pandangan itu harus dipakai. Kalau nggak dipakai biasanya jengkel. Satu. Yang kedua adalah kalau nyuruh harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan jengkel atau marah. Nah, Mbak Puspa, apakah Mbak Puspa punya sifat 2 itu? Iya. Ah, ya benar berarti. Kalau punya keinginan terhadap ibu atau ayah pada bapak itu memang harus dikerjain. Maksudnya harus terpenuhi maksudnya. Iya, kalau enggak tuh kayak marah Ngedongkol. dalam Oh iya hati benar. gitu. Iya. Sudah Kok betul berarti. Ustadz tua? Tahu? Salah dicek. Ustadz. Iya, itu salah satunya Salah penyebab. satunya itu kalau gula. Jadi siapapun yang terkena gula, insya Allah dari itu awalnya. Sehingga pankreas itu rusak. Kalau memang keinginan Mbak Puspa ini kuat kepada orang tuanya, kalau punya keinginan harus terpenuhi. Kalau enggak, ini di sini dongkol sekali. Insya Allah pasti kena gula. Siapapun. Yang kata sekarang itu kan teman-teman yang ahli gula itu kan banyak anak muda yang terkena gula tinggi. Ya sebenarnya itu aja. Bukan Prosesnya dari itu faktor konsumsi makanannya saja. Enggak lah. insya Tapi dari akhlaknya juga. Iya nggak mungkin lah satu umpamanya Mbak Puspa itu minum teh 1 gelas, kemudian gulanya 1 kilo kan nggak mungkin yang begitu. Ini normal lah, kira-kira manis ya cukup. Kemudian kalau pandangannya kabur, teman-teman dokter akan cerita bahwa pandangan kabur itu dari gula boleh. Ya. Kalau saya gampang, Mbak Puspa ini kalau dinasihatin sama ibu atau ayahnya seringnya nolak. Iya, tadi sudah disebutkan. Nah, itulah menjadikan pandangan kabur. Bisa aja emang dari gula, iya bisa. Nggak Bisa apa-apa. sampai kebutaan juga kan? Bisa, sebetulnya? buta bisa. Jadi nanti Mbak Puspa harus belajar untuk jangan seperti itu kalau diberi nasihat. Jadi harus belajar bagaimana diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat lagi. Yaitu pandangan, makanya jangan. Ya, kemudian kalau kaki kiri ini sakit sekali, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ini dulu Mbak Puspa bisa aja pernah punya cita-cita jelek banget sih. Sebenarnya pernah merasa mampu, tidak perlu ditolong oleh ayah ibunya, itu kesannya mampu berdiri sendiri. Walaupun itu tidak diucapkan, bisa aja diucapkan atau tidak diucapkan, itu ada di sini. Jadi kayak mending aku nanti kalau sudah begini nggak perlu bantuan ayah ibuku, bisa. Ya, Seperti seperti itu itu. nggak pernah.
Iya, Pernah, ya. pernah. Ya, itu cara Allah mengingatkan begitu. Makanya kakinya kena sakit sekarang. Jadi intinya Mbak Puspa pun sekarang berdiri aja susah sekarang. Iya, iya. Nah, itu cara Allah mengingatkan kita sebagai seorang muslim seperti itu. Ini ada hubungan dan orang tua semua rata-rata ya? Karena oh iya, usianya di umurnya bawah kan 45. masih di bawah 45 tahun. Jadi biasanya cenderung ke arah orang tua itu kuat sekali. Makanya kenapa Islam, agama kita itu selalu menyuruh hormati orang tua. Nah, inilah salah satu pelanggaran yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Begitupun dengan gangguan reproduksinya Kak, dengan sampai Iya tidak sama menstruasi itu 3 dengan tahun. orang tuanya juga. Semua orang tua Semua ya? orang tua. Nah, ini tanpa melihat itu ada sihir, itu sudah muncul. Apalagi ada sihir. Senenglah sihir itu. Ada tempatnya gitu loh ceritanya. Kayak sediain tempat kayak udah menganga karena Sudah perilaku siap pada dia orang tuanya nongkrong kurang di situ. bagus. Iya. masuklah. Ada Masuk. hubungannya dengan dia kesurupan itu tadi? Bisa aja. Bisa aja sebenarnya. Tapi jinnya hanya salah ngomong aja sih. Iya, iya. Jadi Ustaz selalu mengajarkan bahwa apapun yang diucapkan atau masuk mimpi supaya menuduh kepada seseorang bisa benar bisa tidak. Iya. Tapi jangan sampai kita seuzon. Kalau benar sih ya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa ya. Untung benar, kalau salah kita dapat dosa juga. Dosa juga penuduhan. kita Iya. ngomongin kan gitu. Ya. Mbak Puspa pengen nikah lagi nggak? Oke, Mai. Pengen. Bapak-bapak siapa yang mau? Langsung bapak-bapak langsung napas langsung. Pecinya langsung benerin. Ustaz Albar kayaknya langsung. Siap. Ya sudah, saya bantu doa ya. Tapi jangan kedukun lagi. Iya, udah enggak sekarang mah dulu itu. Dulu Itu dulu ya. Dulu tuh kapan terakhir? Ya setahunan lah, setahun yang Oh lalu. ya, alhamdulillah berarti sudah sadar. Sadar wisata sudah. Ya sudah, tapi kalau dikasih nasihat sama orang tua ya jangan ngebantah. Insya Iya. Allah iya. Belajar ya, serius Iya, loh. Pak Ustadz. Nanti tuh nggak cuma Allah yang marah juga. Nanti kalau punya suami ya seringan membantah, suami juga jengkel juga lama-lama. Betul, sama suami juga harus jadi istri solehah ya. Iya, Iya, mau mau. apa? Mau nikah lagi. Mau nikah. Ngantuk Bu Haji. Iya, iya. Udah gitu-gitu aja ya. Aman semuanya? Aman, sehat ya udah. Udah khusus aja mau aminin gitu. Maaf ya. Oke. Bu, masuk TV. Iya. Duduk udah paling depan ya gitu. Hati-hati gitu loh. Pernah ada yang gitu soalnya. Kirain kesurupan dia mau tidur. Dikira ya kesurupan malah kejelungup. Itu saking niatnya untuk lihat siraman kolbu ya. Iya, sama. Sama. Oke. Mbak Puspa, kenapa nggak senyum? Kita udah ketawa-ketawa, kenapa nggak senyum? Gimana? Soalnya nggak kelihatan. Ibunya kan gede di sini. Iya nggak kelihatan ya. Iya, Kelihatan tuh sini saya kelihatan. kelihatan. Sini Ya cuma nggak jelas aja gitu. segini jelas. Kalau segini. Apa sih Ustaz? Saya lupa kalau saya cegukan. Iya, oh iya, hilang juga. Bisa aja kayak nyindirnya. Udah mau Ustaz. Iya, yuk. Ayo. Mbak Puspa, aminkan doa saya ya. Ibu-ibu aminkan ya, serius ya, serius. Ibu-ibu dari mana? Tegal. Tegal. Ada yang hobi ke orang pintar enggak? Jujur. Tunjuk tangan. Ada. Terus? Jujur. Jujur ada?
Kalau nggak jujur, ilmu dari orang pintar nggak akan keluar. Jujur. 1, 2, Jujur ada? apa, yo? Jujur. Jujur, 3, tunjuk tangan. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8, 9. 11 ono no, ada nggak? Ada juga. Ada, tuh, Jaim ada. yang Ya udah, merah-merah ngaku aja, nih. ngaku aja, Nah, nggak apa-apa. tuh. Sini ada Tobat. nggak ini, Bu? Ini ada. Ini banyak ada juga. juga. Ini yang jauh-jauh, di paling depan tuh lihat. Mbak Puspa aminkan doa saya ya. Ibu-ibu semuanya boleh ngaminin ya. Serius khusyuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Puspa, ya Allah. Memohon kepadamu agar sakit yang ada dalam tubuhnya dimohonkan kepadamu agar engkau berikan kesembuhan, ya Allah. Amin. Ya Allah, kumohon padamu ya Allah, jika sakitnya pada Mbak Puspa disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Puspa, ya Allah, khususnya kepada orang tuanya, ya Allah, aku mohon padamu agar kau ampuni kesalahan dan dosa Mbak Puspa, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Puspa, yaitu gula dalam darahnya Mbak Puspa yang tinggi, jika Mbak Puspa punya pandangan, punya nasihat, jika tidak dipakai oleh orang lain Mbak Puspa jengkel, ya Allah. Ya Allah, jika Mbak Puspa punya keinginan khususnya kepada orang tuanya, jika keinginannya tidak terpenuhi oleh orang tuanya, Mbak Puspa jengkel atau marah atau dongkol dalam hatinya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Puspa, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, agar pankreasnya Mbak Puspa yang rusak karena sifat-sifat yang tidak baik dan dosa tersebut, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau normalkan pankreasnya, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika matanya Mbak Puspa tidak baik, kabur ya Allah. Jika Mbak Puspa diberi pandangan, diberi nasihat, diberi masukan oleh orang tuanya, sering kalinya Mbak Puspa melawan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Puspa kepada orang tuanya, ya Allah. Amin.